Ya teman-teman, sekarang ini aku mau review basecamp dari pendakian Gunung Sumbing via Garung. Jadi untuk parkir kendaraan roda 4-nya itu di lapangan sepak bola ini teman-teman. Oke, kalau parkir sepeda motor roda 2 di atasnya lapangan sepak bola teman-teman. Nah ini parkiran sepeda motor. Ini untuk petanya, map Sumbing via Garung. Lanjut kita masuk ke dalam basecamp pendakian Gunung Sumbing 3371 meter di atas permukaan laut via Garung teman-teman. Jadi fasilitasnya selain ada tempat parkir, di dalamnya ini tempatnya semua teman-teman yang mau beristirahat teman-teman. Bisa muat banyak pendaki kalau mau beristirahat. Jadi untuk toiletnya sendiri ada di belakang basecamp teman-teman. Nah, untuk toiletnya untuk laki-laki ada di sebelah kanan ya. Itu ada 2. 1, 2. Ini tempat wudhu. Kerannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk toilet perempuan itu sebelah kirinya dari toilet laki-laki teman-teman. Itu kerannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini toiletnya ada 2. Lanjut, di sebelahnya toilet laki-laki juga dan perempuan. Terdapat musola teman-teman. Nah, sini tempat buat ibadah. Oke. Assalamualaikum Pak. Salam. Selamat pagi. Pagi. Ya, ketemu lagi di channel YouTube saya Pak. Iya, Ini saya mau tanya-tanya soal pendakian Gunung Sumbing via Garung Pak. Oke. Untuk Gunung Sumbing via Garung sendiri ini bukanya setiap hari apa aja? Setiap hari buka Mas. Jam operasi mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. 24 jam apa? Kalau untuk package 24 jam, tapi untuk pelayanan nanti ada tenggang waktu untuk istirahat. Oh. Dari jam 11 sampai jam 1 istirahat, buka lagi. Nanti jam 6 sampai jam 7. Pendaftarannya langsung Pak ya? Pendaftaran langsung ya. Ini tarifnya sendiri Pak? Untuk regisnya sendiri 30.000 per orang, nanti ada tambahan ya. 5 satu rombongan itu 5.000 untuk map sama trashback. Kalau untuk ojeknya Pak? Untuk buat ojek teman-teman. kalau jam standar itu 25. Nanti untuk yang jam malam itu udah beda lagi Mas. Ya. Jam 10 sampai jam 12 itu 30.000. Jam 12 ke atas sudah 50.000. 45 sampai 50.000. Jadi jam malam. setelah kita registrasi itu dapat apa aja Pak? Nanti ada tiket sama map sama kantong sampah. Dan fasilitas di basecamp ya. Iya. Kayak Jadi dapat catatan kayak gini teman-teman. Ini adalah peta. Nanti kalian kalau setelah registrasi kalian dapat ini. Terus catatan kayak gini teman-teman. estimasi waktu perjalanan. Estimasi perjalanan. Ya. Dan jangan lupa nulis buku registrasi ya. Ya, buku tamu. Buku tamu. Buku tamu. Oke, terima kasih Pak informasinya. Dengan Iya. Bapak siapa ini? Pak Somet. Pak Somet teman-teman. Jadi kayak gini kondisi basecamp pada hari Minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendakian Gunung Sumbing via Garung pada hari
Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Ini akan aku memulai pendakian pertama dan tektok teman-teman di base camp. Untuk ketinggiannya sekarang sekitar 1445 meter di atas permukaan laut. Jadi pendakian kali ini aku akan review sekalian tektok teman-teman. Jadi ini adalah trek menuju pos 1 Mangli dari basecamp pendakian Gunung Sumbing Via Garung. Ya teman-teman, setelah trekking hampir 5 menit, ini nanti kita menemukan percabangan teman-teman. Jadi untuk arahnya itu masih lurus ya, bukan ke arah belok ke kiri atau ke kanan sana, itu bukan. Jadi ada petunjuk ini, nanti kalian lurus. Dari base camp treknya lurus saja kalian. Nanti itu jalurnya berganti menjadi makadam. Alhamdulillah, setelah tadi ngojek hampir 10 menit kita udah sampai di pos 1 teman. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan dari base camp sampai ke pos 1 teman-teman, menempuh jarak sekitar 2,5 kilo dengan naik ojek cuma 10 menit dan membayar sekitar 25.000. Kita udah sampai di pos 1 teman-teman. Jadi untuk pos 1 sendiri ini ada shelter teman-teman, namanya pos 1 Malim. Dan kanan ini itu tempat parkir buat ojek yang mau turun. Jadi kalau kalian turun, nanti kalian kabari lewat sini teman-teman. Shelter kedua, di sana ada shelter juga buat istirahat. Dan selanjutnya dari pos 1 Malim kita melanjutkan trek menuju ke pos kedua teman-teman. Untuk treknya kalian ambil ke kiri ini ya. Kalau ke kanan ini bukan jalur pendakian. Jadi ini nanti mengarah ke kiri, ini ada tulisannya puncak. Sekarang pos 1 ketinggiannya hampir 1925 meter di atas permukaan laut teman-teman. Nah ini ada shelter atau warung juga, cuma sekarang belum buka. Untuk treknya didominasi makadam teman-teman. Naik sedikit tanah. Jalanan kurang lebih 5 menit dari pos 1 Malim. Kita sampai di persimpangan teman-teman. Jadi untuk treknya nanti kalian lurus aja ya, bukan ke arah kiri ini, bukan, melainkan ini adalah plakat petunjuk ke kanan itu. Terus kalian ini lurus saja. Kalau kalian lanjut ke kiri ini, itu ke jalur lama teman-teman, jalur yang pernah di-upload sama YouTuber Hacker. Kalau yang ke kanan ini itu jalur baru, landai jalurnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman sekedar informasi ya, ini ada persimpangan. Kalau yang ke kiri ini ke atas jalur lama, kalau yang ke kanan ini itu jalur baru teman-teman. Oke, jalur barunya kayak gini. Kondisi jalurnya berupa tanah teman-teman, tidak ada batu makadam sama sekali. Kalian masih
berlanjut ya. Ini ada petunjuk di pohon besar, plakat. Terus nah ini ada persimpangan lagi teman-teman. Kalian nanti ambil ke kiri ini ya. Oke. Di tulisannya ini aku tidak menginginkan apa-apa, tapi aku menyadari satu hal, bahwa pendakian proses belajar yang sangat berharga. Untuk treknya nanti kalian ambil ke arah kiri, bukan ke kanan ini, bukan. Itu bukan jalur pendakian ya, salah. Oke, lanjut. Dari tulisan plakat ini, dari plakat bertulisan yang pertama, kita udah sampai plakat yang bertulisan yang kedua teman-teman. Jadi untuk yang kedua ini tulisannya, kita hanya akan mendapatkan kesedihan dan penderitaan dalam pendakian. Saya mendaki karena saya bisa, kata-kata dari Rob Hall. Ini nanti ke kiri dari plakat yang kedua. Jalurnya di trek jalur baru landai teman-teman. Vegetasinya juga rapat, udaranya sejuk. Kalian lurus saja ya. Perjalanan berlanjut kurang lebih 2 menit kita menemukan plakat bertulisan puncak yang ketiga, dan kata-katanya banyak pilihan jalan-jalan dalam suatu perjalanan, tapi hanya kecintaan yang akan membawamu sampai ke puncak. Nah, ini nanti kalian melipir ke kanan terus nanjak teman-teman, plus bonus terutama perjalanan. Alhamdulillah teman-teman, dari pos 1 Mangli kita udah sampai di pos atau plakat bertulisan jembatan 1 teman-teman. Nah ini ada petunjuknya, puncak ke kiri ini. Nanti ada tulisan plakat puncak yang keempat teman-teman, bertulisan dengan kata-kata belajar tentang alam, mencintai alam, dan hidup dekat alam tidak akan pernah membuatmu gagal. Kata-kata dari Frank Lloyd Wright. Oke, terus kalian nanti nanjak itu loh, nah, ngakati batu-batu depan itu. Untuk jalur selanjutnya ini ada persimpangan lagi teman-teman ya. Ini ada petunjuk plakat warna putih. Kalau ke puncak itu ke kiri, melainkan yang ke kanan ini bukan jalur pendakian. Tadi jalur ini dilalui sepeda motor trail buat warga sini yang mau berkebun. Jadi untuk treknya nanti kalian belok ke kiri nih ya teman. Itu ada plakat puncak ini. Oke, nanjak. Dari sini jalurnya nanjak teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya perjalanan dari pos 1 Mangli kita berjalan hampir 20 menit. Kita udah sampai di warung teman-teman. Jadi untuk ini bukan pos ya teman-teman, warung. Cuma pas pendakian Sabtu tanggal 1 Juli 2023 ini tutup. Oke, lanjut dari warung Ngetombok Ris. Di belakangnya itu ada toilet. Terus kalau untuk treknya nanti kalian ambil lurus saja ini teman-teman ya. Ini nanti kalian ke kiri. Kalau ke kanan ini kita bisa melihat view Gunung Sindoro. Di bawahnya lautan awan teman-teman. Oke, lanjut. Depan itu kita menemukan plakat lagi bertuliskan puncak dan kata-kata seperti yang di bawah tadi teman-teman. Ini yang kelima teman-teman. Untuk tulisannya sendiri, sekarang saya mengetahui cara membentuk manusia terbaik, yakni dengan tumbuh bersama alam serta makan dan tidur di dekat alam. Kata-kata dari Walt Whitman. Oke, lanjut. Untuk jalurnya banyak bonusnya. Dari pos warung tadi ini ada persimpangan lagi teman-teman. Dari kata-kata plakat puncak kelima tadi, nanti arahnya itu bukan ke kiri ini ya, bukan, salah teman-teman.
melainkan ke kanan ini loh ya. Ini ada petunjuk sama bertuliskan puncak plakat. Nanti arahnya ke bawah itu teman-teman ya. Ini mau ke arah puncak lurus ya teman-teman. Jadi dari warung pos tadi kita udah sampai di pos jembatan 2 teman-teman. Jadi kalau pas musim hujan itu nanti air itu turun ke bawah ini ya teman-teman, mengaliri bebatuan ini. Dari base camp sampai plakat jembatan kedua ini memerlukan waktu sekitar 23 menit teman-teman. Dan dari warung tadi hanya sekitar 3 menit. Untuk treknya kalian mengikuti ini aja teman-teman ya. Nah, ini menemukan plakat bertulisan puncak dan kata-kata mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki kau akan mengenal dirimu dan Tuhan. Ini yang ke-6 teman-teman. Lanjut menuju puncaknya, masih banyak tanjakan, akar-akar, dan depan ini sepertinya shelter teman-teman. Dan kita menemukan plakat puncak dan bertuliskan kata-kata yang ke-7. Aku tak butuh teman yang menungguku di puncak, tapi aku butuh teman yang mau menemaniku sampai puncak. Nah, ini kita sampai di shelter teman-teman. Dari base camp sampai ke sini memerlukan waktu sekitar 28 menit. Dan dari pos tadi warung sampai sini 5 menit teman-teman. Nanti arahnya lurus saja ya. Jalurnya enak kok, jalur baru ini, recommended lah teman-teman. Lanjut perjalanan, kita bertemu dengan pendaki TikTok juga teman-teman. Pendaki dari mana Mas? Dari apa? Pendaki dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya teman-teman. Mas, Surabaya. Surabaya juga. Singapura. Oh, Singapura teman-teman. Masnya Jawa Tengah, Jawa Tengah, tepatnya Semarang. Semarang. Gimana treknya Mas? Belum pos 2 Mantap ini. sih. Mantap ya? Mantap. Mantap Mas. Good. Very good. Rasanya hampir mirip kayak Rinjani. Hampir mirip. Coba kita trek. Ini belum setengah jam soalnya. Teman-teman, setelah perjalanan dari plakat bertulisan puncak dan kata-kata yang ke-7, kita udah sampai ke plakat dan kata-kata yang ke-8 teman-teman. Jadi untuk tulisannya, aku tidak pernah berniat untuk menaklukkan gunung apapun. Pendakian adalah pengabdian kecilku kepada Sang Pencipta. Kata-kata dari Idan Lubis. Untuk jalurnya ini nanti kalian masih lurus saja ya, landai teman-teman. Bonus. Nah, ini plakat. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya setelah perjalanan dari pos 1 pos Malim, kita udah sampai di pos 2 teman-teman, yaitu pos Baon Gunung Sumbing via Garung, dengan durasi waktu sekitar 37 menit teman-teman, di ketinggian 2030 meter di atas permukaan laut.